Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita melaksanakan rencana tindak lanjut dari PKG yang kemarin diikuti oleh Bapak Adri Sulaksono yang dengan tema recycling. Apa recycling tersebut? Kreasi senam kekinian. Langsung saja materi ini akan dipandu langsung oleh Bapak Adri Sulaksono SPD. Wadahnya dipersilakan. Mungkin terima kasih untuk waktu yang sudah disampaikan kepada saya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yes. Rapat kombel di hari ini akan biasanya di sela-sela akan siang, mohon nanti tidak mengantuk. Di sini saya akan menyampaikan yaitu rencana dari PKG PJOK yang di sini nanti saya yaitu recycling. Nah, seperti apa yang sudah disampaikan sama apa itu recycling, yaitu adalah kreasi senam kreasi adalah senam irama jasmani, olahraga dan kesehatan yang tidak motorik siswa tetapi juga ritme kreativitas. Di sini, namun dalam belajar senam irama biasanya seringkali kurangnya pemahaman siswa variasi gerak dan kesulitan dalam menyesuaikan gerakan dengan irama musik. Siswa memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam mengembangkan variasi gerakan yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan antusias. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan siswa-siswi secara optimal dan memiliki. Jadi yaitu saya mengambil senam. Anak-anak itu terkadang dengan gerakan tidak sama dengan lagunya, terkadang dengan ritme waktunya hitungan ini tidak sama. Nah, di sini tujuan programnya adalah mengembangkan keterampilan motorik dasar, mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri, meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama, memfasilitasi pembelajaran gerak yang berpusat pada siswa dan melibatkan komunitas di sekolah. Yang pertama, mengembangkan keterampilan motorik dasar. Di sini, dalam pengembangan motorik dasar, motorik halus dan motorik kasarnya nanti terdapat pada gerak ketika siswa melaksanakan senam irama. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri. Di kreativitas ini mereka nanti dari siswa-siswi tersebut akan kita bagi menjadi kelompok, beberapa kelompok. Di kelompok tersebut, di kelompok tersebut itu nanti dengan gerakan dan dengan musik yang berbeda sesuai dengan kreativitas kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama. Di sini, di dalam meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama, ada keterhubungan kerjasama emosional dari siswa-siswi ketika
mereka dalam memilih gerakan, ketika mereka dalam memilih lagu. Tuh. Yang selanjutnya memfasilitasi pembelajaran gerak yang berpusat pada siswa dan melibatkan komunitas di sekolah. Di sini kenapa memfasilitasi pembelajaran gerak yang berpusat pada siswa? Jadi siswa-siswi diberikan keleluasaan, diberikan kebebasan untuk memilih gerakannya sendiri. Tentunya tidak menghilangkan yang ada di dalam senam irama. Ada 3 tahapan, yaitu ada tahapan pemanasan, inti, dan pendinginan. Tidak tertinggal dari 3 tahapan ini. Next. Nah, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Di sini yang pertama, capaiannya adalah fisik, motorik halus, dan motorik kasar. Kognitif. Yang ketiga, sosial emosional. Nah, di sini capaian yang pertama, fisik, motorik halus, dan kasar. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya di dalam perkembangan motorik dari siswi kelas 6 ini nanti akan diuji di sini. Yang kedua dari kognitif, pengetahuan. Jadi pengetahuan itu nanti bisa dinilai dari kemampuan gerak mereka, kemampuan mereka memilih yang namanya lagu atau musik yang nanti akan dibuat. Yang selanjutnya sosial emosional. Sosial emosional di sini nanti terjadi ketika mereka akan berkelompok. Selanjutnya langkah-langkah. Di sini anak-anak akan belajar mengoptimalkan penggunaan ruang saat bergerak. Yang kedua, memahami perannya seperti apa. Yang ketiga, interaksi bagian tubuh. Yang terakhir, mengontrol intensitas dan ritme gerakan dan juga berinteraksi efektif dengan teman-temannya dalam kelompok. Dengan pemahaman ini, gerakan akan lebih efisien dan aman, mampu menyesuaikan gerakan dengan sesuatu yang berbeda. Nah, di sini seperti apa yang saya sampaikan di awal, mereka memilih gerakan itu dengan sendiri. Ya, jadi gerakanku yang paling aman adalah seperti ini. Musik yang saya sukai adalah seperti ini. Next. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas. Di sini yang pertama struktur programnya adalah program kurikuler dengan melibatkan seluruh siswa-siswi kelas 6, baik nanti kelas 6A maupun kelas 6B. Yang pertama programnya di sini pelaksanaan akan dilaksanakan di bulan Desember di tahun 2024. Selanjutnya peluncuran proyek pengumpulan informasi dari siswa, pengembangan dan umpan balik, ya, presentasi produk akhir, publikasi hasil karya dan refleksi pelaksanaan program. Penggalian atau kegiatan pengembangan lain di sekitar pesisir yang menyelah. Ini keliwat ini. Yang 6 tidak. Ya. Sampai 4 saja, sampai 5. Ya. Di sini pelaksanaan program akan kita laksanakan di bulan Desember di tahun 2024. Ya. Terus ada peluncuran proyek pengumpulan informasi, presentasi produk akhir, publikasi hasil karya dan refleksi pelaksanaan program. Nantinya hasil dari siswa-siswi tersebut adalah akan kita rekam dan akan kita videokan dan nantinya akan diupload di YouTube. Next. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah. Aset di sini SDM memiliki kepala sekolah dan tenaga pendidik yang profesional, murid kelas 6. Fisik, aset fisiknya di sini ada halaman sekolah, jaringan internet, sound system, proyektor. Aspek aset sosialnya, komunitas belajar Kolapus. Finansialnya, aset finansial di sini ada dana bantuan operasional sekolah. Next. Nah,
Di sini ada rencana evaluasi. Yang pertama, setelah semuanya dilaksanakan, tentu saja pasti ada yang namanya evaluasi. Yang pertama, mengidentifikasi indikator-indikator yang akan dievaluasi, keindahan, kesesuaian gerak, kekompakan, dan sebagainya. Yang kedua, partisipasi murid. Di sini keterlibatan kompel akan berkembang jadi bagaimana kondisinya, kemudian semua murid apakah terlibat. Jadi di sini yang kedua, kita evaluasi juga di dalam kelompok itu nanti apakah hanya di dalam satu kelompok itu hanya satu orang saja yang bekerja. Dalam artian, oh nanti gerakan itu begini deh, terus musiknya kudu ini, apakah akan terjadi seperti itu. Yang ketiga, menyusun rencana untuk pengumpulan, mengolah, dan menganalisis desain akan dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis apakah yang kurang, yang mana yang berjalan dengan baik prosesnya. Jadi dari video-video siswa itu nanti yang baik akan dapat reward. Nah, keempat, melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan murid sejauh mana program telah tercapai. Tentu saja kita akan memberikan pelajaran yang berpangkat dan berpusat pada peserta didik. Jadi tetap semuanya kembali lagi ke peserta didik dengan cara kita bertanya dan kita memberikan umpan balik. Dan akhirnya ada macam-macam mungkin emoticon dan lain sebagainya untuk bisa memberikan bagaimana perasaan yang dipahami atau bagaimana pemahaman terhadap pendidikan di program ini. Yang terakhir, dalam menyusun mekanisme umpan balik untuk melibatkan semua dan juga menerapkan perbaikan keberlanjutan, tentu saja semuanya akan dievaluasi dan dijalankan setelah ada evaluasi dan yang terakhir. Di rencana evaluasi ini nanti, ya, poin akhirnya adalah, poin pentingnya adalah kita kembali yang namanya pembelajaran terhadap peserta didik yang berpusat pada peserta didik. Next. Nah, di dalam setiap program apapun itu pasti nanti ada yang namanya tantangan-tantangan apa saja yang nanti akan kita hadapi. Yang pertama, di setiap program pasti ada kelebihan dan juga kemungkinan akan terjadinya hambatan, yang mana setelah saya identifikasi ada beberapa tantangan. Yang pertama, kurangnya minat atau motivasi murid laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan sangat umum sekali, yang dimanapun sekolah SD sama yang putra itu pasti kurang suka, itu adalah tantangannya. Jadi yang pertama di sini tantangannya banyak sekali. Kalau ibaratnya di dalam senam irama itu kan pasti ada yang namanya gerak lagu. Nah, kebanyakan dari siswa-siswa putra itu ketika melaksanakan senam irama itu rada ogah-ogahan, agak isin. Yang kedua, menjaga komitmen dan murid dalam pasangan program. Ya, jadi menjaga komitmen antara kelompok. Di dalam 1 bulan itu yang tadinya dibentuk kelompok dan sebagainya, di dalam 1 kelompok itu komitmennya itu bagaimana? Apakah komitmen itu terjaga sampai dari awal hingga akhir, atau di tengah-tengah di setiap kelompok itu pasti nanti ada ibaratnya, wes aku gak bilang latihan, ben naik, ya seperti itu. Kemudian beberapa murid menghadapi kesulitan dalam mengkombinasikan ayunan lengan, gerak dan energi, dan banyak juga yang sering sulit untuk mengombinasikan gerak kaki, tangan, dan musik. Apalagi bersama-sama itu lebih kompleks lagi kesulitannya. Jadi di dalam senam irama itu penilaiannya ada 1, kesesuaian gerak, terus ketepatan gerakannya,
dari awal hingga akhir. Satu saja yang tidak gerakannya sama itu akan menjadikan sebuah gerakan yang berbeda yang nantinya akan tidak indah untuk dilihat. Yang terakhir, sistem internet proyektor yang terkadang terjadi error atau kerusakan. Next. Terima kasih. Nah, mungkin itu program yang saya sampaikan di dalam Kombel Kolapus ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan tentang program-program dari Kolapus ini yang RTL saya tentang Kresekin, yaitu kreasi senam kekinian. Monggo, barangkali ada yang bertanya, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan mengenai kresekin apa nih kok? Kreasi senam kekinian. Nah, nanti katanya tadi ada program membuat kreasi senam untuk anak sekolah dasar atau dari sekolah kita. Nah, ini nanti apakah boleh dengan menggunakan lagu yang bernuansa daerah, apa yang bernuansa Islami, bisakah dijadikan sebagai iringan untuk senam kreasi tersebut? Terima kasih. Langsung dijawab atau nunggu pertanyaan yang lainnya? Langsung terjawab ya. Oke, jadi seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Irham tadi tentang musik, ya dari musik. Namanya di sini programnya adalah Kresekin. Si jenis Kresekin itu kreasi senam kekinian. Tadi yang ditanyakan tentang musiknya itu apakah boleh, tentang musik-musik daerah, terus musik-musik Islami. Nah, itu apakah sangat diperbolehkan? Karena di sini kita kembali lagi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik diberikan keleluasaan untuk memilih lagu tersebut. Bisa juga nanti kita memberikan sebuah pilihan. Ketika nanti anak-anak sulit untuk, Pak, saya sulit untuk memilih lagu-lagunya, ya, bisa kita juga nanti memberikan sebuah pilihan-pilihan. Ada beberapa lagu yang nantinya harus ada di dalam musik senam tersebut. Tidak harus berarti mereka harus memilih, dalam artian contoh ada lagu Islami, ada lagu daerah dan sebagainya. Apakah itu nanti akan kita kembalikan lagi ke masing-masing kelompok dari peserta didik. Monggo untuk pertanyaan selanjutnya, barangkali ada kita ada kok. Terima kasih atas waktunya. Bicara kreasi berarti bicara inovasi. Kalau bicara inovasi tentunya tadi yang dijelaskan ada human error terkait psikomotorik atau psikologi dari siswa tersebut sudah dibangun dari transisi kelas 3 naik ke kelas 4 sampai ke kelas 6 itu sudah terbangun. Kira-kira inovasi apa ini untuk membangun para siswa putra mau mengikuti senam dengan kreasi yang bagus? Terima kasih. Nah, ini berbicara tentang kreasi kreasi senam. Kreasi adalah inovasi
inovatif dari peserta didik. Lah, satu tadi peserta didik putra itu biasanya kalau disuruh gerak itu sangat sulit sekali. Kayak dikongkon gerak, isin-isinan, ogah-ogahan. Nah, itu adalah tantangan ketika dalam senam irama. Di dalam senam irama biasanya kita kalau di dalam setiap hari Jumat senam pramuka, kewer-kewer dan sebagainya. Nah, itu saja. Mungkin di situ dari siswa itu merasa kok iki sih monoton. Nah, di sini program kita disuruh anak-anak untuk memilih kreasi sendiri. Dengan harapannya bagaimana? Harapannya ketika nanti mereka memilih gerakan itu sendiri, jadi tidak ada lagi rasa keberatan dari yang putra. Jadi putra itu nanti kan nek kalau gerak itu ogah-ogah. Nah, ini tantangan kita. Jadi nanti mereka diperkenankan memilih gerakan itu sendiri, karpe, dalam artian tetap tidak menghilangkan 3 tahapan yang ada pada senam inti dan pendinginan. Nah, akan tetapi jika nanti kita sudah memberikan dalam artian suruh mereka untuk memilih gerakannya sendiri dengan leluasa mereka dari peserta yang putra, tetap kita ada yang namanya pendampingan. Karena di dalam 1 bulan itu, yang pertama kita presentasikan program tersebut, terus yang selanjutnya yaitu ada pembagian kelompok, terus ada ibaratnya presentasi gerakan itu seperti ini, apakah sudah atau belum. Nah, jika dirasa di situ kok kurang dan sebagainya, itu nanti akan kita bina di situ. Begitu Bapak Afif. Dari yang lain sudah? Oke, Bu Ida. Oke. Lihat dari temanya kresekin atau kreasi senam kekinian. Itu nanti berarti peserta dari anak kelas 6 baik A maupun B, putra atau putri, diberi kebebasan melakukan gerakannya sendiri, Bu. Nanti kalau momen gerakannya kalau ada yang kurang pas, tidak senonoh. berikan solusinya. Iya, kresekin, makanya judulnya itu tak gawe rada unik, kresekin ya. Apa-apa dikresekin. Ya. Kreasi senam kekinian, kita kembali lagi. Yang namanya kreasi tidak menutup kemungkinan apa yang benar apa yang dikatakan oleh Bu Ida tadi, bahwasanya kalau gerakan itu dicerahkan kepada peserta didik langsung, ibaratnya wis langsung ngecah sakarepmu, gerak sakarepmu, dan nanti musik pun sama yang terserah. Lah, bagaimana caranya nanti menanggulangi ketika ada gerakan-gerakan di dalam senam itu ada gerakan yang tidak senonoh atau tidak seharusnya diajarkan di dalam peserta didik SD. Nah, itu hampir sama dengan apa yang ditanyakan dengan Pak Afif tadi, cuma di sini dengan adanya gerakan yang tidak senonoh. Lah, di dalam program dalam 1 bulan, di bulan Desember itu nanti kan ada yang namanya mereka menampilkan terlebih dahulu, ibaratnya training set. Oh iya Pak, gerakan itu. Lah, jika di situ di sela-sela itu ada gerakan yang tidak patut untuk ditampilkan, itu nanti akan kita evaluasi. Jadi itu jangan dipakai gerakan benar. Mereka diberikan kebebasan. Dalam artian di sini murid itu dikasih kebebasan wes sakarepmu, tapi tidak sepenuhnya kebebasan itu kita loskan. Tetap ada yang namanya pendampingan dari guru sebagai fasilitator atau sebagai pendamping dari peserta didik. Dengan adanya gerakan-gerakan sing gak pas dan sebagainya, itu nanti akan kita evaluasi. Oh, gerakan itu gak usah dah, iso boleh gerakan yang lainnya. Tentunya
nanti kita harus dengan kata-kata yang membuat mereka ibaratnya gak merasa kecewa. Karena apa? Oh, jadi dikongkon milik karepe dhewe, saiki aku gerak ini diseneni ya gitu. Bagaimana Bu Ida? Dari yang lain? Sudah? Oke, sudah terwakili semuanya. Terima kasih saya sampaikan kepada semua audiens yang berkenan hadir pada rapat Kompel Kolapus di hari ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan moderator. Sangat bagus sekali ya. Satu SKS di siang hari ini. Dari saya kata mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.